Dari kelompok 13 akan memaparkan sedikit tentang poin-poin penting dari judul buku The Purpose Driven Life. Selamat menyaksikan. Pada hari pertama, buku ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sudah direncanakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada hari kedua, buku ini mengingatkan kita bahwa pusat kehidupan adalah Tuhan. Fokus menjalani hidup yang benar, serta memuji dan memuliakan Tuhan, tidak hanya mengejar pencapaian dan kepuasan pribadi. Makna yang saya dapat dari bab 4 dan 5 yaitu menekankan pentingnya memahami tujuan kekal dari kehidupan dan mengarahkan cara pandang hidup sesuai dengan perspektif Tuhan, serta mendorong kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan penuh makna sesuai dengan ajaran Tuhan. Pada hari ke-6 dan ke-7 menyimpulkan bahwa kehidupan di bumi adalah sementara dan merupakan ujian untuk kehidupan yang kekal. Dunia bukanlah rumah akhir kita. Kita hanya sementara di sini untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Serta hidup ini bukanlah tentang diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan yang lebih besar dari sekedar kebahagiaan pribadi kita. Nah, yang saya dapat setelah baca buku The Purpose Driven Life karya Rick Warren pada bab 8 dan pada bab 9 ialah manusia diciptakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah, ketaatan, integritas, serta layanan dan pengorbanan bagi sesama yang akan membawa kepuasan sejati, kedamaian, dan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Tuhan tersenyum kepada manusia ketika manusia menunjukkan iman yang tulus, kasih yang nyata, ketaatan yang setia, dan belas kasihan kepada sesama manusia, serta dengan memiliki hubungan pribadi yang erat dengannya akan membawa kedamaian dan kasih baik itu pada diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, makna yang kita dapat pada bab 10 dan 11 yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, memusatkan hidup kita kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan tidak hanya sebatas aspek keagamaan seperti berdoa dan bernyanyi, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi sahabat karya Tuhan dengan cara berdoa, bernyanyi, menyembah Tuhan, terbuka kepada Tuhan, dan mengenal Tuhan melalui firman-Firman-Nya. Sekian. Hari 12 membahas tentang pentingnya berdoa secara efektif dan mengembangkan hubungan yang mendalam dengan Tuhan melalui doa. Sementara itu, di hari ke-13 membahas tentang bagaimana mengatasi godaan dan cobaan dalam hidup dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa doa yang efektif dan kepercayaan pada Tuhan membantu kita menghadapi cobaan dan tumbuh dalam iman. Saya selanjutnya akan menjelaskan bab 14 dan bab 15. Di sini, bahwa perasaan akan jarak dan kehadiran Tuhan merupakan hubungan spiritual terhadap Dia. Nah, di sini yaitu perasaan akan jarak terhadap Allah merupakan ujian iman yang dimana bertujuan untuk menguatkan kepercayaan kita terhadap Dia. Nah, pada ayat 15 di sini adalah merenungkan firman Tuhan, yaitu untuk menentukan kehidupan kita ke depannya, yang dimana firman Tuhan ini dapat melancarkan kehidupan kita di mana saja. Yang saya dapat setelah membaca bab 16 dan 17 adalah bahwa dengan mengandalkan keberanian, ketulusan, dan ketekunan, serta memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, kita dapat mencapai tujuan hidup yang sejati dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Dapat diambil dari bab 18 dan 19 adalah suatu persekutuan dapat terjadi jika seseorang bersikap jujur pada diri mereka sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam makna dari bab yang ke-20 sampai yang ke-21 yang saya dapatkan yaitu menekankan pentingnya menjadi pembawa damai dan mengakui kesalahan, menekankan dengan empati, berbicara dengan kasih, dan mengampuni untuk memulihkan hubungan yang rusak, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan ajaran Kristus. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bab 22 dan bab 23, yang dimana saya dapat mendapatkan makna dari bab 22 dan 23 ini. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Bagaimana kita cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan apabila kita mendapatkan masalah, kita selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari yang ke-24 dan 25 membahas tentang pentingnya melupakan masa lalu yang tidak dapat diubah serta menerima pengampunan Tuhan untuk diri sendiri dan orang lain. Ini adalah panggilan untuk melepaskan beban kesalahan dan pahit yang kita bawa serta membiarkan kasih dan pengampunan Tuhan menyingkirkan hati kita.
Pada hari yang ke-26, Tuhan mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi yang dimana kita dicobai untuk mengekspresikan kualitas yang sebaliknya. Pada hari yang ke-27, pertempuran melawan dosa dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran kita. Apapun yang mendapatkan perhatian kita akan menguasai kita. Dari materi yang saya dapat dari bab 28-29, yaitu memiliki makna, yaitu dalam setiap aktivitas kita lakukan dengan doa. Dengan cara berdoa, kita tidak melupakan Tuhan dan selalu mengingat Tuhan dan memberikan waktu untuk Tuhan. Dalam bab 30 dan 31 dari The Purpose Driven Life karya Rick Warren membahas secara rinci tentang pentingnya hidup dalam komunitas iman yang mendukung. Jadi kesimpulannya menekankan pentingnya hidup dalam komunitas iman yang mendukung dan bagaimana cara mengatasi cobaan dan tantangan dalam perjalanan spiritual kita. Terima kasih. Pada hari ke-32 hingga ke-34, pesan utamanya adalah tentang pentingnya menerima, merayakan, dan menghargai bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Ini juga menyoroti betapa pentingnya untuk menjaga fokus pada pelayanan dan tujuan yang diberikan Tuhan daripada membandingkan diri dengan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan sukacita dan mempersembahkan bakat-bakat kita untuk kemuliaan-Nya. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-35 sampai bab yang ke-36. Di bab yang ke-35 ini, Tuhan tidak melihat atau Tuhan tidak memandang seberapa banyak kekurangan atau kelemahan kita. Tetapi Tuhan mau memakai kita dari kekurangan atau kelemahan kita ini. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini lemah. Tetapi pergunakanlah diri kalian untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Dan di bab yang ke-36 ini juga, di sini diajarkan atau berkaitan erat dengan bab yang ke-35, di mana pada bab yang ke-36 ini bahwa tujuan kita atau misi kita yang pertama adalah melakukan pelayanan. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini, yaitu kesempatan untuk melayani dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ke-37 hingga 39 dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri dengan orang lain dengan kasih tanpa syarat, mengatasi rasa takut dengan kepercayaan kepada Tuhan, serta menilai kesuksesan dengan standarnya, bukan sekedar standar dunia. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kedamaian, keberanian, dan tujuan yang didasarkan pada iman. Pada hari yang ke-40 dan ke-41 membahas tentang pentingnya melayani orang lain dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan penuh kasih dan dedikasi. Kesimpulannya adalah kehidupan yang bermakna terwujud ketika kita mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama manusia dengan penuh kasih.